19. Kita akan mempelajari tentang pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang berjudulnya pengawasan pekerjaan konstruksi gedung dan juga jadwal pelaksanaan proyek. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Aldila Sidik Amarsyah. Arif Nur Cahyanto. Beni Ekalistanto. Tidak ada. Danang Pratama. Devri Kurniawan. Saleh. Fergi Putra. Haikal Wahyu Kurnianto. Ibnu Syabila Rozak. Ilham Adi. Muhammad Arif Andriawan. Tidak ada. Ada cuma satu ya. Jadi tentang pengawasan pekerjaan konstruksi gedung dan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, sebelumnya itu apa itu pengawasan pekerjaan konstruksi gedung? Ada yang tahu? Awas itu artinya memperhatikan atau mengontrol. Sedangkan kalau konstruksi, tahu nggak konstruksi itu apa? Bukan. Konstruksi itu adalah pembangunan suatu sarana dan prasarana. Jadi secara singkatnya, secara gampangnya, pengawasan konstruksi itu adalah mengawasi suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan sarana dan prasarana maupun pekerjaan gedung. Di sini kita akan mempelajari lebih rincinya lagi. Itu ada pengawasan. Pengawasan itu merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan, baik dari biaya, tenaga, material, dan juga peralatan. Nah, setelah kita mempelajari 3 definisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu pengawasan konstruksi itu merupakan penyedia jasa layanan, jasa perorangan ataupun bahkan badan usaha yang memiliki keahlian profesional di bidang pengawasan jasa. Yang mulai itu dilakukan pengawasan itu dari awal dan juga hingga akhir proyek tersebut selesai dan disesuaikan dengan baik. Jadi pengawasan ini harus dilaksanakan dari awal proyek itu sampai akhir proyek. Pengawasan ini bertujuan apa? Biar nanti proyek itu tidak molor. Biar proyek itu nanti tidak ada manfaat atau dikorupsi. Organisasi itu mengatur semuanya tentang berapa jumlah tukang yang bekerja, apakah ada tukang yang masuk atau enggak. Habis itu, nah, prinsip-prinsip pengawasan itu ada 4. Yang pertama ada objektif, ada preventif, ada efisien, dan pengawasan berpedoman. Nah, untuk norma dalam pengawasan itu ada 3, yaitu pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan keahlian dan ketelitian secara profesional. Yang kedua, lingkup pengawasan meliputi pengujian dan evaluasi terhadap keefektifan dari sistem pelaksanaan internal. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan meliputi perencanaan pengawasan, pengujian, evaluasi, informasi, update hasilnya, dan juga menindaklanjuti. Fergi, dibaca Fergi. Coba. Saya coba maju. Kelihatan. Coba maju. Mengawasi pelaksanaan dari segi kualitas bersama penyedia jasa perencanaan, membantu pengelola kegiatan dalam menyimpan kelengkapan dokumen sertifikat fungsi itu singkatannya sertifikasi layak fungsi itu. Yang di tengah merupakan
pelaksanaan berjalan acara atau enggak, dan yang terakhir itu proyek. Jadi itu dimaksudkan yang pertama, ketika penyusunan jadwal proyek itu, ketika penyusunan jadwalnya salah, maka pelaksanaan proyeknya juga tidak akan berjalan dengan lancar dan proyeknya juga bisa terancam gagal. Namun ketika jadwal proyeknya itu sudah sesuai, maka pelaksanaan dan pengawasannya itu akan berjalan dengan lancar dan proyek itu juga bisa dapat terrealisasi dengan sempurna dengan cepat. Maka dari itu jadwal proyek itu sangat amat penting dalam suatu proses perencanaan konstruksi. Menghasilkan sumber daya maksimal, waktu yang efisien, dan juga hasil pelaksanaan yang berkualitas. Bangun gedung dengan budget sekian, dengan tengah waktu sekian, dan juga akan dibangun dengan dengan gambar yang seperti ini. Nah, itu akan berada di tahap perencanaan atau di tahap ini. Nah, yang kedua ada tahap pengadaan atau pelelangan. Tujuan dari tahap pengadaan ini adalah untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Jadi tadi kan di tahap perencanaan itu yang bertugas adalah perencana konstruksi atau konsultan perencanaan. Nah, di tahap yang kedua ini pengelolaan atau pelelangan ini nanti bertujuan untuk memilih kontraktor yang akan bekerja. Jadi kan dari sekian banyak kontraktor itu akan dipilih satu kontraktor yang atau beberapa kontraktor yang akan ditugaskan untuk membangun tadi rencana pekerjaannya tadi. Nah, yang ketiga ada tahap pelaksanaan atau construction. Maksud dari tahap pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan bangunan yang diperlukan oleh pemilik proyek dan telah dirancang oleh konsultan perencanaan dalam batasan biaya, waktu yang telah disepakati serta kualitas yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua operasional di lapangan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Harapan perencanaan itu apa saja? Tahapan dari perencanaan. Nah, nih coba ya kita ini lagi ya. Tahapan perencanaan itu merupakan garis-garis ini kan merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek yang mengikuti rekomendasi konsultan untuk menentukan kebutuhan pemilik. Jadi tahapannya itu di dalam perencanaan itu ada konsumen yang datang ke konsultan untuk mengkonsultasi dulu terlebih dahulu. Mereka pengen membuat apa, membuat proyek apa, dengan biayanya berapa, dengan estimasi waktunya berapa, nanti baru di dalam tahap perencanaan ini baru nanti konsultan itu akan mencoba untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan konsumen. Jadi ketika nanti konsumen itu pengen apa, nanti diterjemahkan oleh konsultan. Jadi misalnya gambarnya bagaimana, RAG-nya bagaimana, terus ada skematik desainnya seperti apa, nanti itu diterjemahkan oleh konsultan. Baru nanti selanjutnya setelah semuanya itu diselesaikan atau setelah selesai dari konsultan perencana, baru nanti di tahap ke pelaksanaan. Jadi tahap untuk mencari kontraktor. Jadi di tahap perencanaan itu akan menyusun banyak sekali itu, mulai dari RAB, ada tahap pemilihan desain, habis itu ada tahap pembuatan tor dan juga yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada manfaat jadwal pelaksanaan konstruksi. Yang pertama yaitu menampilkan hubungan tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan urutan kegiatan. Yang ketiga, menampilkan biaya untuk tiap kegiatan. Yang keempat, menampilkan kebutuhan material yang diperlukan. Yang kelima, menampilkan kebutuhan peralatan untuk tiap kegiatan. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan. Yang keempat, sebagai pedoman untuk menetapkan tahap-tahap pekerjaan sesuai dengan urutan waktu pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, sebagai pedoman untuk memperkirakan biaya yang harus disediakan dalam jangka waktu tertentu. Dikerjakan ya, coba diketik dulu dong soalnya, biar nggak lupa. Soalnya diketik dulu, ada dua soal itu.
Ketik yuk. Ya, diketik dulu biar nggak lupa. Nah, selanjutnya kita udah sampai di penghujung, di kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang bisa dideskripsikan secara garis besar, yaitu definisi pengawasan konstruksi yang pertama. Yang kedua ada tahapan perencanaan konstruksi itu apa aja, dan juga tujuan penyusunan jadwal pelaksanaan konstruksi itu ada apa aja. Kita bahas satu dulu di kesimpulan. Nah, definisi pengawasan konstruksi kita remind kembali. Pengawasan konstruksi itu merupakan penyedia jasa perseorangan ataupun badan usaha yang memiliki keahlian profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang dimulai dari awal pekerjaan konstruksi sampai dengan akhir pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan disesuaikan dengan baik. Untuk definisi dari pengawasan konstruksi. Nah, ini tahap pelaksanaan konstruksi. Ini tadi ada yang ditugaskan. Ini jawabannya dari sini. Yang pertama itu ada tahap perencanaan atau planning. Yang kedua ada tahap pengadaan atau pelelangan, yaitu merupakan tahapan dari tender. Dan yang ketiga tahap pelaksanaan, yaitu construction. Dan tujuan pengawasan jadwal pelaksanaan konstruksi yaitu ada 4. Yang pertama mengetahui awal dan akhir pelaksanaan proyek. Yang kedua mengetahui durasi setiap kegiatan pelaksanaan proyek. Yang ketiga menentukan penyediaan dan juga penggunaan SDM, baik itu dari segi material, alat, dan juga metode yang digunakan. Dan yang terakhir sebagai alat monitoring pengendalian dan evaluasi di proyek. Oke, sekian. Ada yang masih belum dimengerti? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke, berhubung waktu juga sudah selesai, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.